Misteri Palung Mariana yang menelan 3 miliar ton air setiap tahun. 70% wilayah bumi tercakup oleh lautan yang tak terbatas. Dan daerah paling dalam di bumi juga terletak di dalam lautan. Salah satu daerah terdalam yang diketahui manusia saat ini adalah Mariana Trench atau Palung Mariana. Palung Mariana terletak di dasar laut sebelah timur Kepulauan Mariana Barat, Samudra Pasifik, dekat dengan Jepang dan Pulau Guam. Kedalaman dari palung ini jauh di bawah permukaan laut, lebih jauh dari ketinggian Gunung Everest, yang 9 km di atas permukaan laut. Palung ini memiliki kedalaman maksimum 11 km di bawah permukaan laut. Konon kabarnya terbentuk sekitar 180 juta tahun lalu, akibat adanya tabrakan kuat antara lempeng tektonik Pasifik dan lempengan Filipina. Mariana Trench yang misterius ini, seperti yang dicatat dalam mitologi Tiongkok kuno, San Haijing tampaknya tidak akan pernah penuh meskipun sungai dan lautan bermuara di sana. Laporan penelitian dari Universitas Washington, Amerika menyatakan bahwa saat ini Palung Mariana sedang menelan air laut dengan kecepatan 3 miliar ton per tahun. Meskipun jumlah air laut yang sangat besar hilang secara misterius setiap tahunnya ke Palung Mariana. Namun, permukaan laut tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan malah naik. Hal ini jelas bertentangan dengan logika dan membuat banyak netizen bingung. Lalu, apa sebenarnya prinsip di balik fenomena aneh Palung Mariana? Palung Mariana selalu memiliki aura misteri karena sifat geografisnya yang spesial. Merupakan keajaiban geografis yang tercipta oleh pertemuan dua lempeng besar. Menurut teori tektonik lempeng, ketika dua lempeng bertabrakan, lempeng yang lebih padat akan menuju ke bawah dan tenggelam ke bawah lempeng lainnya. Hasil dari tabrakan antara lempeng Eropa-Asia menyebabkan lempeng Pasifik tenggelam ke bawah, dan tempat pertemuan keduanya terbentuklah Palung Mariana. Meskipun teori tektonik lempeng memberikan penjelasan yang masuk akal tentang asal-usul Palung Mariana, namun proses pembentukannya masih misteri hingga saat ini. Sebenarnya, Palung Mariana baru muncul dalam pandangan manusia dalam beberapa abad terakhir. Pada tahun 1870-an, penjelajah dari Kekaisaran Britania Raya yang terkenal dengan eksplorasi laut pertama kali menemukan daerah laut yang misterius ini di sekitar Palung Mariana. Penjelajah Inggris berusaha mengukur kedalaman Palung Mariana dengan tali, namun hasilnya jelas-jelas nihil. Kapal yang dikemudikan oleh para penjelajah Inggris ini disebut Challenger, sehingga Palung Mariana juga memiliki nama lain, yaitu Jurang Challenger. Hingga saat ini, Palung Mariana tetap sulit untuk dieksplorasi. Namun, reputasi Jurang Challenger untuk Palung Mariana sudah jauh terkenal. Pada tahun 1957, kapal dari mantan Uni Soviet tiba di sekitar Palung Mariana dan mengukur kedalamannya dengan sonar. Hasilnya saat itu adalah lebih dari 10.000 meter. Nama Palung Mariana juga berasal dari eksplorasi Uni Soviet ini. Setelah eksplorasi selesai, wilayah ini diberi nama Palung Mariana oleh mantan Uni Soviet. Setelah itu, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang semua mulai melakukan eksplorasi di sana. Tahukah Anda, cahaya sulit untuk mencapai bagian terdalam di dasar Laut Palung Mariana, yang membuatnya gelap gulita. Bahkan, dengan teknologi saat ini, juga sulit untuk melihat seluruhnya. Makhluk di kedalaman laut tersebut telah beradaptasi dengan kegelapan dan tekanan yang tinggi. Jauh berbeda dengan makhluk yang kita lihat di perairan dangkal. Sistem ekologi dasar laut juga sangat berbeda dengan sistem ekologi di daratan dan perairan dangkal, yang membuat Palung Mariana semakin misterius. Suhu di kedalaman Palung Mariana sekitar 2 derajat Celcius, sedangkan tekanan di kedalaman dapat dengan mudah menghancurkan tulang manusia. Tekanan di dasar palung mencapai 1086 bar, yang secara lebih visual setara dengan berat 1.600 gajah Afrika yang ditumpuk. Di kedalaman Palung Mariana juga terdapat beberapa lubang-lubang vulkanik. Suhu cairan yang mengalir dari lubang-lubang vulkanik ini mencapai 371 derajat Celcius. Memang,
Wilayah misterius yang sulit dijangkau manusia ini, sejak awal terciptanya hingga sekarang, telah menelan air laut dengan kecepatan jauh melampaui yang dapat dibayangkan manusia. Dasar Palung Mariana seperti pasir bergerak yang setiap tahun menelan ribuan ton air laut yang dipindahkan ke lapisan geologi di bawahnya. Dan dalam beberapa tahun terakhir, kecepatan air laut yang disedot ke wilayah ini mencapai 3 miliar ton per tahun. Akibat dari benturan yang membuat Palung Mariana, kerak bumi yang sebelumnya rapuh di daerah tersebut menjadi retak secara alami, memungkinkan air laut masuk ke dalamnya seperti pasir. Tentu saja, kita dapat mengatakan bahwa air laut yang ditelan oleh Palung Mariana hanya sebagian kecil dari lautan yang luas. Namun, perlu diketahui bahwa Palung Mariana telah ada selama ratusan tahun. Dengan pengetahuan manusia saat ini, Palung Mariana setidaknya telah ada selama 60 juta tahun. Dari sedikit demi sedikit, jumlah air laut yang ditelan tidak dapat dihitung. Namun, yang aneh adalah, air laut dengan kecepatan yang tidak dapat diukur oleh manusia itu lenyap dengan misterius di dalam palung. Namun, permukaan laut tidak mengalami perubahan yang besar. Hal ini membawa kita pada siklus sendiri dari bumi. Air laut yang ditelan oleh Palung Mariana tidak akan diam saja di dasar laut, melainkan akan masuk kembali ke dalam siklus air melalui lubang-lubang hidrotermal pada retakan kerak bumi. Siklus air di bumi tidak hanya tentang hujan. 70% permukaan bumi yang terdiri dari lautan juga memiliki peran dalam siklus air. Di dalam lautan juga terdapat gunung api dan mata air panas yang dapat mengeluarkan kembali air laut yang besar ini. Gas yang keluar ketika gunung api di dasar laut meletus sebenarnya adalah uap air dari air laut yang lenyap. Mungkin tidak sebanding dengan jumlah yang ditelan dan digunakan, namun secara keseluruhan cukup untuk menjaga permukaan laut tetap stabil. Lalu, mengapa permukaan laut belakangan ini naik? Ini sebenarnya tidak banyak hubungannya dengan Palung Mariana, melainkan topik yang sering dibicarakan, yaitu efek rumah kaca. Kenaikan suhu global menyebabkan pencairan perlahan dari gletser yang sangat keras di daratan, dan airnya mengalir ke lautan. Pencairan cepat gletser ini secara alami akan meningkatkan permukaan laut. Jika efek rumah kaca tidak dikendalikan dengan baik, permukaan laut akan terus naik. Bahkan ada pakar yang mengusulkan untuk menggunakan retakan di dasar Palung Mariana untuk menampung kelebihan air laut. Akan tetapi, dengan ukuran retakan di dasar Palung Mariana, rencana tersebut sulit dilakukan, kecuali ada cara untuk memperluas retakan tersebut. Walaupun jika diperluas, kemungkinan besar akan menyebabkan serangkaian reaksi berantai yang mungkin tidak dapat dibayangkan manusia. Itulah mengapa cara terbaik untuk mengendalikan kestabilan permukaan laut adalah mengurangi emisi karbon dioksida atau penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kehidupan manusia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!